Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lorong Kisah Optimax TV. Pada episode kali ini akan berkisah tentang sebuah kecelakaan terbesar yang menggemparkan publik pada waktu itu. Tepatnya 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 2003, sebuah sekolah swasta di Yogyakarta bernama SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau sering disebut Yapemda Sleman Yogyakarta akan mengadakan study tour ke Bali. Para murid sangat antusias dengan kegiatan tersebut karena biaya study tour ke Bali cukup mahal. Beberapa murid telah menabung untuk biaya study tour tersebut. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, murid dan guru pendamping bersiap untuk berangkat. Mereka dibagi dalam 3 bis, yaitu bis kode 1 dengan kapasitas 30 penumpang, lalu bis kode 2 dan 3 dengan kapasitas 54 penumpang. Armada yang mereka sewa bernama AO Transport merupakan salah satu armada terbaik pada waktu itu. Ketiga bis akhirnya berangkat dari Sleman, Yogyakarta menuju ke Bali. Awalnya perjalanan ketiga bis tersebut berjalan lancar, tapi tidak dengan bis 3. Bis 3 ini mengalami beberapa kesialan. Pada setengah perjalanan, tiba-tiba kaca bis bagian depan pecah, sehingga perjalanan harus terhenti untuk memperbaiki kaca tersebut. Kemudian perjalanan kembali dilanjutkan. Namun selang beberapa jam kemudian, bis 3 ini kembali mengalami kesialan, yaitu tersangkut kabel listrik. Jadi mau tidak mau harus berhenti kembali untuk melepaskan kabel yang tersangkut pada atap bis tersebut. Pada kejadian itu menyebabkan AC bis tidak dapat beroperasi, sehingga banyak murid yang mengeluhkan kepanasan. Perjalanan pun dilanjutkan sampai akhirnya mereka tiba di Bali. Singkat cerita, mereka semua sudah menyelesaikan jadwal study tour di Bali dan mulai perjalanan untuk kembali ke Yogyakarta. Namun pada perjalanan pulang, bis 3 kembali mengalami kesialan, yaitu kaca bis kembali pecah, sehingga pada pemberhentian di rest area yang pertama, para guru dan kru bis sepakat untuk menukar urutan perjalanan yang semula berurutan bis 1, 2, dan 3 menjadi bis 1, 3, dan 2. Bis dengan kode 3 ini sengaja ditempatkan di tengah karena apabila terjadi sesuatu dapat dibantu oleh bis yang setelahnya. Bis dengan kode 2 ini ditempatkan di paling belakang karena dirasa paling tepat. Bis tersebut dikemudikan oleh driver yang paling senior dan paling taat aturan lalu lintas dibanding driver lainnya. Bus 1 dan 3 berhasil kembali sampai di sekolah dengan selamat. Bahkan bus 3 yang sejak awal banyak terjadi masalah pun telah sampai di sekolah. Namun bus 2 yang berada di urutan paling belakang tak kunjung sampai di Sleman. Semua orang tua, wali murid, keluarga, termasuk guru-guru dan teman-teman mereka yang ada di bus 1 dan 3 pun heran, mengapa bus 2 tak kunjung sampai di sekolah. Ternyata bus 2 mengalami kecelakaan saat melintas di kawasan PLTU Paiton, Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Tepat pada tanggal 8 Oktober 2003,
bus AO Transport itu terbakar setelah truk kontainer memotong jalur dari arah berlawanan dan menabraknya. Sejurus kemudian, bus 2 itu dihantam truk tronton dari belakang. Tangki truk tronton pecah sehingga menyebabkan munculnya percikan api dan akhirnya merembat ke badan bus. Menurut informasi, supir truk saat itu sedang berusaha menghindari tumpukan pasir sehingga terpaksa mengambil jalur berlawanan. Namun tak disangka, dari arah berlawanan itu muncul bis nomor 2 dan akhirnya kecelakaan maut pun itu tidak bisa terelakkan. Bus yang ditumpangi rombongan siswa dan guru SMK Yapemda itu pun terjepit 2 truk di bagian depan dan belakang hingga akhirnya mereka terbakar. Kebakaran itu dipicu dari kebocoran tangki bahan bakar truk yang mengenai sekring bis. Percikan api kemudian muncul di bagian depan bis yang tertabrak oleh truk, sehingga membuat penumpang panik dan berlarian ke bagian belakang bis. Para siswa SMK Yapemda berusaha menyelamatkan diri dengan mencoba keluar dari pintu belakang bus. Namun naasnya, pintu belakang tidak dapat dibuka karena bis tertabrak truk tronton. Seluruh penumpang terjebak di dalam bus karena tidak ada alat pemecah kaca. Mereka pun akhirnya terbakar dan tewas mengenaskan di dalam bis. Korban jiwa dalam kecelakaan maut tersebut tercatat sebanyak 57 orang yang terdiri dari 54 siswa dan guru dan 1 pemandu wisata. Api dengan cepat melahap bis karena ada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti tas dan karpet yang diletakkan di kursi penumpang. Sementara itu, sopir bis Arwan berhasil selamat setelah melompat dari bis. Kernet bis Budi Santoso juga selamat meski mengalami luka bakar yang serius. Mereka berhasil menyelamatkan diri setelah memecah kaca pintu depan dan melompat keluar dari bis. Namun, beberapa hari setelahnya, salah satu dari mereka pun dikabarkan tidak selamat karena mengalami luka bakar yang serius. Sehingga pada kecelakaan tersebut hanya 1 orang yang selamat. Adapun warga sekitar PLTU Paiton menyatakan bahwa mereka menyaksikan kobaran api dan letupan-letupan kecil saat bis terbakar. Tidak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran datang untuk membantu memadamkan api. Setelah berhasil memadamkan api, petugas pun menemukan banyak korban tewas di bagian belakang, tepatnya di dekat pintu keluar. Para korban diduga berusaha membuka pintu yang macet setelah ditabrak truk di bagian belakang bis. RSUD Situbondo pun harus mengawetkan jenazah menggunakan balok es lantaran banyak jumlah korban yang hangus terbakar. Saat itu jenazah korban diletakkan di lorong-lorong rumah sakit karena ruang mayat di RSUD Situbondo tidak mencukupi. Ironisnya, rombongan dalam 2 bis lainnya tidak menyadari bahwa rekan mereka tertimpa kecelakaan. Setelah tiba di Sleman, mereka baru mengetahui bahwa bis nomor 2 kecelakaan dan terbakar di Situbondo. Tangis kesedihan keluarga, teman, dan pihak SMK Yapemda tidak dapat dibendung saat 50-an ambulans membawa 1 persatu jenazah korban tragedi Paiton itu ke Sleman. Di balik kecelakaan tersebut ada kisah pilu yang dibagikan oleh beberapa saksi mata. Di antaranya ada 2 orang sahabat yang awalnya duduk sebangku di bis nomor 3, lalu salah satunya pindah di bis nomor 2 karena dirasa bis nomor 2 itu lebih nyaman dan ada bangku kosong karena salah satu penumpang murid membatalkan untuk ikut study tour tersebut. Kemudian ada 2 orang saudara kembar yang selama ini selalu bersama namun harus terpisah karena salah satu menjadi penumpang di bis nomor 2.
Ada pula saksi mata yang melihat salah satu mayat yang sedang memeluk mayat yang lain. Diduga dia adalah seorang guru pendamping yang sedang mencoba untuk melindungi muridnya. Berdasarkan kejadian tersebut, pemerintah menetapkan aturan berkendara di mana di setiap bis sekarang mungkin kalian sering melihat ada sebuah alat pemecah kaca yang tertempel di kaca atau badan bis serta alat pemadam kebakaran. Terima kasih yang sudah klik video ini. Sampai bertemu di lorong kisah selanjutnya.